Selamat pagi, Bung Nasir. Sebenarnya kita harus memperbanyak waktu menanyakan banyak hal ke Bang Arya ini yang mengerti dan paham secara komprehensif tentang transformasi di BUMN. Tadi sudah dijelaskan roadmap-nya ya, cukup sangat baik ya, dan saya kira roadmap itu sudah berjalan dengan baik dan sekarang sudah mulai kita rasakan dampaknya dari apa yang terjadi dengan transformasi BUMN. Saya, Bung Nasir, hanya ingin melihat kenapa ini bisa terjadi dari aspek yang lain nih, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa sekarang itu juga bisa terjadi. Menurut saya yang pertama ini faktor utamanya adalah strong leadership. Kepemimpinan yang kuat yang ada pada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Karena transformasi ini tidak akan bisa berjalan kalau nggak ada political will, kalau nggak ada kesungguhan yang kuat untuk kemudian melakukan transformasi itu. Tadi Bang Arya menyampaikan soal bagaimana structure BUMN dari 108, 41, lalu kemudian menjadi 12 klaster. Ya. Restructure ini kan artinya melakukan perampingan-perampingan yang berdampak kepada sumber daya, kan? Keperampingan sumber daya. Kalau bicara perampingan sumber daya, itu artinya adalah bicara soal kemudian merampingkan orang yang selama ini ya sudah menjadi bagian menikmati, ya dalam tanda kutip menikmati semua hal yang terkait dengan fasilitas yang dia peroleh dari Kementerian BUMN. Tapi itu diterobos oleh Pak Erick Thohir. Ini yang saya lihat dari aspek strong leadership-nya. Kenapa itu kemudian bisa terjadi? Jadi wajar menurut saya sekarang Pak Erick Thohir mendapat banyak kritikan, tuduhan dalam hal proses transformasi BUMN ini. Karena memang ini adalah sesuatu yang sudah kronis terjadi di dalam tubuh BUMN, lalu kemudian datang Pak Erick Thohir dengan strong leadership, lalu kemudian mengubah itu semua. Ini kan sesuatu yang menurut saya menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Yang kedua, menurut saya, kalau tadi kita bicara transformasi model bisnis ya, Bang Arya sudah menjelaskan transformasi model bisnis, inovasi model bisnis ya. Saya melihatnya yang paling utama di BUMN itu adalah transformasi kultur. Kunci keberhasilan transformasi menurut saya, transformasi model bisnis itu tidak cukup kalau tidak ada transformasi kultur. Karena kalau kita berbicara soal bisnis, maka kita berbicara tentang perilaku manusia, perilaku orangnya. Maka kalau tadi Bang Ari menyebutkan akhlak ya sebagai core value, saya kira sudah sangat tepat sekali. Akhlak sebagai core value itu yang melandasi perubahan perilaku, transformasi kultur di dalam BUMN. Dan itu mulai kan terlihat sekarang di semua BUMN kemudian harus menjadikan itu sebagai core value, sebagai nilai-nilai inti di dalam menjalankan perusahaan. Ya, jadi menurut saya ya ini sesuatu yang cukup sangat baik.
Pak Erick Thohir sudah cukup sangat kuat untuk kemudian mendorong perubahan ini, walaupun ada gelombang ya, tapi menurut saya Pak Erick sampai sekarang masih cukup tahan menghadapi gelombang ini, dan saya kira publik seperti yang disampaikan oleh Bang Arya harus juga ikut ambil bagian di dalam kemudian mendukung kerja-kerja baik yang sedang dilakukan. Kalau kita baca penjelasan Pak Erick beberapa hari yang lalu bahwa keberhasilan BUMN ini karena ada 3 hal. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua transformasi, yang ketiga adalah perubahan bisnis. Tadi Bang Arya sudah menjelaskan soal perubahan bisnis, soal model transformasi model bisnis. Nanti barangkali teman-teman di Krakatau Steel bisa menjelaskan itu, karena saya baca terakhir juga beberapa hari lalu Pak Dirut menjelaskan soal bagaimana transformasi bisnis Krakatau Steel kemudian menuju digital. Jadi saya kira ini penting untuk nanti kita minta penjelasan yang lebih baik. Terkait dengan efisiensi, ternyata kita bisa efisien, Bang Arya. Pandemi ini menuntut semua perusahaan kemudian untuk efisien. Dan itu bisa. Dan itu salah satu pendongkrak keuntungan BUMN. Ini menurut saya memang satu keberanian, dan itu mesti harus ada perubahan sikap di dalam struktur BUMN sendiri di semua perusahaan-perusahaan BUMN itu. Saya di Semen Batu Raja merasakan itu, bagaimana kemudian kita bersama-sama melihat secara utuh mana saja yang kemudian kita bisa lakukan efisiensi tanpa mengganggu terhadap operasional perusahaan. Dan ternyata bisa kita lakukan itu. Dan ini perlu kesinambungan, Bang Arya, menurut saya. Jangan sampai kemudian sesuatu yang sudah dibangun oleh Pak Erick ini dengan kemudian transformasi dan efisiensi ini, nanti kemudian selesai COVID nih, berubah lagi perilakunya. Nah, ini yang susah kan. Mulai lagi rapat-rapatnya sekali sekian kali dalam sekian minggu di luar kota, mulai lagi tuh keluaran untuk biaya-biaya yang kemudian yang mestinya tidak harus keluar menjadi keluar, ya, yang bisa dikerjakan secara teknologi dengan seperti cara kita sekarang, lalu kemudian itu berubah lagi. Maksud saya ini kesinambungan ini. Jadi saya kira memang tadi Bang Arya sudah jelaskan, sudah roadmap-nya. Jadi kita berharap ini bisa betul-betul bisa terjaga dengan baik. Jangan karena hanya pandemi lalu kemudian semua mau melakukan efisiensi, tapi kita berharap termasuk kalau sudah untung, efisiensi harus dipertahankan. Karena seringkali kadang-kadang satu perusahaan ketika dia sudah untung mulai longgar tuh. Saya kira ini penting menjadi catatan-catatan buat kita, dan saya kira Bang Arya tadi sudah memaparkan dengan cukup sangat detail. Saya hanya melihat dari aspek soal kepemimpinannya saja dan perubahan kultur di dalam BUMN. Kira-kira begitu, Bung Nasir. Makasih, Bung Nasir.